billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah cucurkan kepada kita, terutama nikmat yang selalu dibimbing oleh Allah untuk berhijrah. Karena kita berada di bulan Muharram, yang ada di benak kita hijrah, hijrah, hijrah. Perbaiki diri kita dari yang tak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Karena hukum hijrah itu wajib. Tadabbur surat, silakan buka surah An-Nisa. Kita panaskan dulu di Muharram dengan ayat ini, ibu bani cinta Allah. Ayat 97. Silakan baca artinya. Anissa, surat keberapa yang ranking 1 masuk? Dan sekarang hari-hari ini Bu, apa yang keluar dari lisan saya itu emas tuh Bu. Apalagi saya selalu dipancing-pancing sama teman-teman ya. Ya, silakan Oma bacakan artinya, boleh Oma. Mic-nya kasih Bu Nur. Oma. Mana Oma? Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menjalani sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Maka mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lagi mah sampai 100 nyambung dia. Kecuali orang yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memanfaatkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelumnya sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya tetap ditetapkan di sisi Allah, dan Allah pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Satu hal yang kita harus ingat Ummahat dengan ayat ini kan cerita bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Cuman yang menjadi catatan penting bagi kita,
ketika malaikat maut, ya, kalau ini bukan maut lagi nih. Malaikat apa nih, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Masih maut ini ya, masih Israel berarti, apalagi mungkar nangkir, bayangkan. Ya, apa kata malaikat? Bagaimana kamu ini? Sudah mati pun masih menzolimi diri sendiri. Ini maknanya luar biasa, akhwat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampunkan kami, Maka kami termasuk orang-orang yang zalim. pastikan kita tidak menjadi orang seperti ini. Ibu dan cinta Allah. Kematian pun gitu, dia masih menzolimi dirinya sendiri. Maka ini kuat hubungannya dengan hijrah. Berarti apa? Orang yang sudah mati tapi dia belum bertaubat, belum berhijrah. Nggak ada alasan Allah, tidak ada Allah menerima alasan kita nanti. Atau kita mau jawab, nggak tahu ya Allah. Ini harus kita pahami, akhwat. Teruslah berhijrah. Berhijrah itu kalau dalam ayat ini semua segi, nggak cukup satu segi. Kalau ibadah udah hebat, Ibu. Hijrah dalam ibadah itu udah hijrah dari ekonomi, hijrah dari akhlak, ya. Semuanya ini yang harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika malaikat menjemput nyawa mengatakan ini kepada kita, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nanti kita kaji ya, kitab bagaimana proses sakaratul mautnya kita, bagaimana proses menyebutnya, kemudian apa, kemana arah mata kita. Itu udah ada di dalam sebuah kitab. Kita perlu ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Jadi persiapkan diri kita. Hijrah itu sulit, prosesnya pun sulit, betul Bu? Jangan bilang ibu sampai setakat ini kayak gini dengan proses yang mudah. Hebat dia tuh. Nggak apa-apa lah, tiba-tiba saja saya jadi orang baik. Ada kayak gitu Bu? Nggak ada. Mahal. Bu Vera sampai kayak gini nih mahal tuh. Gimana prosesnya berarti? Ya. Teruslah memohon kepada Allah. Ya. Makanya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mudahkan kami ya Rabb. Kita kunci lagi, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas. Jangan takut. Apa yang mau ibu hijrahkan, ya, pasti dipermudah oleh Allah. Itu dulu Bu yang harus ada semangat dari ibu. Pasti dipermudah oleh Allah, meskipun pasti ada kerikil. Terpaksa harus ganti sahabat. Ada nggak pernah kayak gitu Bu? Ibu hijrah pernah nggak harus ganti sahabat? Pernah kan? Itu ibu jangan bilang mudah, cuman pasti Allah mudahkan, Allah kasih jalan, ya. Luas, tak dapat teman ini, cari teman ini, pindahlah, kan gitu, ya. Ibu yang dicinta Allah, dan rezeki yang banyak, ya. Orang kalau hijrah rezekinya pasti dipermudah oleh Allah. Rezeki itu bukan hanya duit. Kita kalau ngomong rezeki itu kan duit doang. Temannya rezeki, kesehatan rezeki, ketenangan hati rezeki, itu mah. Ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan sisi Allah
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teruslah. Ini ibu datang ke majelis ilmu, masuk majelis ilmu, keluar majelis ilmu. Ini merupakan salah satu cara supaya kita mudah untuk berhijrah. Ya. Ya. Walaupun kita belum sampai misalnya, tapi Allah pasti melihat proses hijrah kita. Proses hijrah kita. Kalau ini kan ada cerita nih di zaman Nabi Musa kalau nggak salah nih kan, yang ada dia mau hijrah, yang cerita kepada rahib. Saya nggak ceritakan ini ya Bu, karena materi kita bukan ini ya. Nah, jadi teman-teman, akhwati fillah rahimakumullah, satu hal yang saya sampaikan kepada Antuna di Sakofah ini, banyak-banyak bersyukur. Ini bukan sebuah kebetulan. Allah membimbing Antuna untuk datang ke majelis ini, memiliki teman-teman yang sangat luar biasa. Ini sebuah rezeki yang sangat mahal menurut saya. Nah, kenapa? Ya. Karena kita sama-sama tahu yang sangat mempengaruhi hijrah kita itu adalah sahabat, teman. Ibu masuk ke Sakofah nih, gaya Sakofah, iya kan? Nanti masuk pengajian lain, itu loh gaya Wak, kan gitu. Masuk lagi kita ke sana, beda pula, gitu ya. Semuanya kan sesuai dengan ritmenya masing-masing, ibu-ibu yang dicinta Allah. Kemudian pesan saya, jikalau kita sudah mendapatkan teman, saudara muslimah yang solihah, ya, apabila ibu udah dapat, peganglah erat-erat, kata Umar bin Khattab, jangan lepaskan dia, karena nggak mudah Bu mencari sahabat. Prosesnya panjang, saling mengerti, saling mengingatkan. Kenapa kata Umar bin Khattab di dalam Kutul Qulub? Karena sahabat yang baik itu, ini sedikit aja mengingatkan Bu, karena hijrah itu sangat identik dengan sahabat memang. Karena mereka lah yang mampu membenarkan dan menasehati kita ketika kita salah. Ada nggak di sini kayak gini? Atau membenarkan yang salah juga? Nah, kita harus profesional Bu di dalam bersahabat itu, syariat A, B, B. Tapi kalau dalam masyarakat banyaknya begitu kan? Kalau dalam pertemanan salah pun dia benar juga dia. Ini yang nggak boleh. Maka apa kata Rasulullah? Sadiqoka man sodaqoka la man soddaqoka. Dalam maknanya nih Bu. Apa kata Rasulullah? Sahabat engkau itu adalah senantiasa jujur, bukan yang senantiasa membenarkan. Paham nggak bahasa saya Bu? Jadi sahabat yang baik itu adalah yang senantiasa jujur dan tidak senantiasa membenarkan. Nah, ini harus terjadi ukhuwah di sini Bu. Yang kedua, kenapa kita harus butuh sahabat solihah kayak gini? Karena sahabat itu suka mendoakan sahabatnya tanpa dia ketahui. Itulah rabithah. Ya kan? Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad istama'at ala mahabbatik. Ya. Kalau dia bersahabat sama ibu, ya, dia pasti nggak segan-segan mendoakan kita tanpa yang dia ketahui. Bisa kayak gitu Bu? Iya. Bu Novi sahabat sama Bude, nggak diminta Bude Bu hadir di dalam doa-doa Bu Novi. Begitulah cintanya seorang sahabat, karena dia tahu dia punya hubungan nanti ketika dia akhir. Ini ngakunya besti-besti, mendoakan nggak pernah. Ya, sayang di depan doang, di belakang awak ditukinya, gitu. Jika meninggal dia tidak ikut menghadiri. Ini saya tertarik memang yang mendoakan sahabat apabila dia tidak ketahui itu doanya mustajab. Kita bacakan hadisnya.
Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajab. Apabila seseorang itu mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, tanpa diketahuinya, nggak usahlah kasih tahu, Bu Neng, saya selalu doakan Bu Neng, saya selalu doakan Bu Nuzul, saya cinta banget sama ibu. Nggak usah. Tapi di keheningan malam, ya Allah, berikan kesabaran kepada saudaraku ya Allah, yang begitu banyak ujian yang Engkau berikan kepadanya. Luar biasa. Inda ra'sihi malakun amin walaka bimislim. Kalau kita tuh mendoakan sahabat kita tanpa dia ketahui itu, ya, kemudian malaikat ngomong apa, Bu? Ya. Amin, diaminkan oleh malaikat, dan begitu juga hendaknya kamu. Ya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, luar biasa umat. Terus yang ketiga, kenapa lagi kita harus punya sahabat solihah kayak gini? Sifat seseorang dan kesolehan itu menular. Betul nggak, Bu? Sejak aku dekat dengan Bu Ratna nikah, jadi lembut loh. Biasanya kan aku mercak-mercak gitu. Sejak dekat jadi lembut. Menular. Jangan bilang nggak menular. Meskipun itu dengan proses yang panjang, Bu. Tapi menular itu bukan sebulan 2 bulan ya. Bertahun-tahun baru kita dapat tularan dari dia. Makanya bimbing kita harus hati-hati nih ke depannya. Udah saya nggak sampaikan hadisnya, hadis minyak wangi dengan pandai besi itulah dia. Nah, ada tahu kan hadisnya ya, Bu ya? Nah, jadi menular. Terus yang terakhir tuh, karena sahabat lillah ini akan sampai ke surga. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu, rugi kalau ibu bilang saya nggak punya sahabat Zah. Karena sama aja, nggak ada tuh teman tuh yang bisa dipercaya, awak yang masalah tuh. Kenapa gitu? Rasulullah aja punya sahabat. Uhibbuka fillah, punya sahabat yang sama-sama berjuang. Qad akhraju qad araftum. Ya, kata Allah kan dalam diskusi keluarga. Ketika kita nggak ketemukan dia di surga, keluarkan siapa teman yang kau kenal. Jadi sekali lagi, Bibi ini cinta Allah, ini sebuah rezeki yang sangat mahal kalau menurut saya. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang sama-sama berhijrah di tempat ini, meskipun pertama ibu sangat berat. Saya jujur ya, Bu Neng, Bu Novi dan teman-teman, Sakofah ini majelis berat. Saya ngisi majelis di mana-mana. Ini tergantung majelisnya sangat berat. Dan sudah ada beberapa ibu jamaah yang menjapri saya. Nah, Sakofah terlalu tinggi, Ustazah. Nah, saya nggak sanggup. Ya sudah, kalau nggak sanggup, cari tempat yang lebih rendah supaya ibu sanggup, kan? Karena kalau misalnya menuntut ilmu itu memang begitu, Bu, dari gini dulu. Nah, lebih ringan. Bahasanya Bu Nur. Tadi saya bilang apa? Oh, udah. Terus bahasanya itu kali. Lebih ringan apanya? Nggak, soalnya kan ini berat, kita kan kajian fikih, Bu Nur. Jadi itu memang beberapa ibu jamaah tuh menjapri saya. Apa-apa. Iya, Bu Novi. Tuh, aku berat kan? Saya ngomong apa adanya, Bu. Makanya ini Bu Novi, ini majelis kita ini bukan majelis ringan. Karena yang dikaji itu kitab fikih. Nah, mazhab pula. Sakit kepala, satu. Yang kedua, ternyata berat. Kan gitu. Cuman nggak apa-apa. Nah, kata Bu Vera tadi, beliau berat, jujur Zah, berat. Nah, tapi lama-lama jadi ringan. Nah, ringan. Tapi itu memang harus begitu. Majelis itu jangan ringan semua. Kalau ibu ringan masuk ringan terus, nggak sampai-sampai hijrah ibu. Ya, saya maaf ya Bu ya. Ini kalau bertepatan Muharram kita sampaikan ini, kan?
Nggak sanggup. Karena maaf, kita itu nyaman sama orang yang sekufu dengan kita. Paham bahasa saya, Bu? Gimana maksudnya sekufu tuh? Yang sama pemahamannya gitu kan, sama-sama nggak bisa kita kan, ya nggak bisa. Ah, itu cocok kali tuh. Nah, seharusnya kita tuh harus mencari gimana? Biarlah kita paling ringan di sini, gitu kan? Teman-teman kita melihatnya, baca Quran hebat kali dia tuh. Awak masih kayak gini ya? Sebenarnya itu lebih bagus. Dengan motivasi itulah, ibu menjadi cepat hijrahnya. Itu menurut saya. Cuman itu butuh perjuangan. Ya, tolong teman-teman, kawannya dirawat, dirangkul, yang nggak bisa, ya terangkan ya. Yuk kita terangkan. Ya nggak ada kan fikihnya, sampai di mana fikihnya, lama lo ketinggalan dan sebagainya. Yuk kita terangkan. Jadi sehingga dia merasa ringan di majelis kita yang berat ini. Nah, jadi sekali lagi, ini majelis yang berat kalau menurut saya. Atau mau kita turunin? Mau gaji-gaji yang ringan-ringan aja? Kenapa Oma? Iya, insya Allah. Itu ya, ibu benih cinta Allah. Sama berjuang, saya ngasih semangat aja. Nah, kan kita udah sampaikan ini berat, kan? Kalau ibu menganggap ini ringan, lebih bagus. Aja lah, datang aja kita. Ya, kan 100 ilmu yang disampaikan 2, 1 pun jadilah, kan gitu Bu. Yang disampaikan 3, 1 tuh jadilah. Makanya kenapa Sakofa ini jamaahnya dari mana-mana? Karena jidiahnya itu nggak sama. Makanya ini teman-teman yang betul-betul sudah mau berhijrah nih yang datang ke sini nih. Itu bahasa saya sih. Itu khususnya saya. Semoga benar. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik, Umahat, tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini. Waktu cepat sekali berjalan ya. Itu tak salah, jamnya entah bagaimana Bu. Salah. Ya, baik. Ibu, saya nggak mau Ibu kehilangan momen emas ini. Oma ngulang ya Oma. Ya, Insya Allah pekan depan hari Selasa kita mau memasuki 10 Muharram, Asyura. Kita panaskan lagi boleh? Saya nggak kaji keutamaan Muharramnya lagi ya. Kalau Ibu udah tahu ya, kita mau fokus di hari istimewanya. Nanti insya Allah setelah ini normal, Bu Novi, baru kita kembali kepada kajian fikih. Karena kita tuh ngaji sesuai momen itu membuat ruh istijabah kita naik ya. Ibu benih cinta Allah. Asyura, inilah hari yang paling mahal yang terdapat di bulan Muharram. Ya. Maka kita pandu Ibu, amalan apa yang bisa kita lakukan. Karena ini sangat identik atau banyak yang melakukan kesyirikan di Asyura ini. Makanya akan kita pandu amalnya. Karena Asyura ini bukan hanya milik umat Islam. Orang Yahudi, Nasrani, ini juga semangat Bu di hari Asyura. Maka yang harus ada di benak kita, Asyura itu adalah hari kemenangan, kebahagiaan. Berarti apa? Di Asyura tuh nggak ada yang bersedih. Ya, nggak ada yang boleh merana, itu bahasanya. Sekarang bagaimana tugas kita? Semuanya kita bisa bahagia, membahagiakan orang, menyenangkan hati orang ketika berada di Asyura. Makanya di Arab itu Asyura tuh kayak lebaran Bu, kayak lebaran rasanya, saking dahsyatnya. Asyura ini agak berbeda dengan Arafah. Kalau Arafah tuh kan zikirnya ya. Kalau Asyura ini dari semua segi itu disuruh.
Bersihkan fisik, bersihkan hati, banyak ibadah. Jadi nanti ibu aneh-aneh dengarnya nih. Makanya kita ambil sebuah kitab. Ini tahun lalu saya belum ketemu kitab ini. Jadi karena Asyura ini sangat identik dengan syirik, saya tertarik untuk membacanya lebih dalam, gitu ya. Carilah, ketemulah sebuah kitab Kanzun Najah was Surur, ya, karangan Syekh Abdul Hamid. Ini bisa dipakai untuk fadhil amal karena ulama banyak yang memakai kitab ini. Jadi kita rampingkan, kita mau fokus amalan yang harus kita lakukan di Asyura. Asyura berapa Muharram, Bu? 10 Muharram. Tepatnya tanggal, semoga 16. Karena ini berbeda pendapat ini ya. Kalau kita mulainya Ahad kemarin, insya Allah tanggal 16. Kalau mulainya Senin tanggal 17. Nah, apa kata beliau di dalam kitab ini? Fiyaumin Asyura asrun naktasib. Di hari Asyura kita bisa melakukan 10 amal ini. Ya. Bihasnatani walaha fadbun naqil. Tapi kalau engkau tambah menjadi 2 lagi, dia menjadi sempurna. Berarti berapa? 12 amal yang bisa ibu lakukan di hari Asyura. Kita pandu ya Bu ya, jangan sampai kita menuju kepada kesyirikan. Yang pertama kata Syekh Abdul Hamid, sum. Ini fi'il amar, puasalah. Nah ini kita udah tahu ya, puasa Asyura. Dan bahkan puasa yang lebih baik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Nih, berarti kita banyak-banyak deh puasa. Bukan hanya di hari Asyuranya saja. Cuman pernah dengar ya Bu, hari Asyura itu tidak diizinkan puasa 1 hari saja. Harus digandengkan dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Kenapa Zah? Kan Asyura itu kan dosa kita diampunkan 1 tahun yang lalu kan. Nah, kenapa kan cuma tanggal 10 kok suruh tanggal 9 atau 11-nya? Sebenarnya ini hanya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa Bu di hari Asyura ini. Pernah ketika Rasulullah SAW ketika sebelum wafat ya bertemu dengan orang Yahudi, mereka berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah, ngapain kalian puasa di Asyura nih? Mereka bersyukur rasa cinta mereka dengan Nabi Musa karena terselamatkannya Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun. Maka apa kata Rasulullah kepada orang Yahudi ini? Kami lebih mencintai Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, jikalau tahun besok kita masih ketemu dengan Asyura, maka kita akan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Dari situ ya ibu-ibu yang dicinta Allah, makanya ada namanya dikenal dengan hari Tasyu'a. Hari ke-9. Oke, berarti kita puasa Senin Selasa ya, biiznillah insyaallah. Selasa atau Selasa Rabu. Kita lihat ini. Ya, makanya yang ngambil Ahad ambil aja di Senin Selasa. Iya, seperti ini gubernur aja masih bingung. Asyuranya jatuhnya hari apa? Nggak apa-apa Bu. Ya. Yang kedua, sholli. Banyak-banyak hari Asyura itu sholat sunnah. Jangan sampai kita tidak dilirik oleh Allah, ini hari pengampunan dosa. Sholat sunnah apa aja lah. Perbanyak sholat sunnah biasa ibu. Biasanya 4 rakaatnya Bu. Usahakan Asyura 8 minimal. Rawatib muakkad biasanya kita 12 itu ndak lengkap. Maaf saya Bu, termasuklah saya, lengkapi di hari Asyura tuh. Biasanya tahajud seminggu 3 kali, bangunlah di Asyura tuh. Ya teman-teman, sholat taubat boleh Zah? Boleh. Bahkan ibu-ibu kota Pekanbaru nih kalau Asyura tuh suka dia melakukan sholat tasbih. Nggak masalah, pokoknya sholli.
banyakkan sholat. Udah tahu, memang udah tahu. Cuman prakteknya tuh lemah kali kita udah. Nah, iya udah tahu, Nur. Lengkapi itu sholat kita. Oke, ini yang kedua ya Bun. Nah, ini masih biasa. Yang ketiga, fi'il amar, sambung silaturahmi atau rohim. Ini hari bahagia, hari kemenangan. Islam mulai jaya, diselamatkannya para nabi-nabi dari bencana kan, dari ujian Allah kan. Ya, kan banyaknya itu 10 Muharram, Bu. Maka sambung silaturahmi kita atau silaturahim kita, terutama dengan silaturahim. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Sebenarnya kenapa kita lakukan ini hanya untuk hari ini istimewa gitu loh. Maka istimewa karena semuanya. Bu, kita nih dengan silaturahim nih, komunikasi itu jarang. Kalau ada ibu bilang, alhamdulillah Zah, saya sering, hebat gitu. Kumpul aja sekali setahun, kalau pulang lebaran 2 kali 3 kali setahun. Nelfon kakak-kakak abang kita berapa kali, Bu? Kalau ada masalah. Itu setan nggak suka, Bu Nur. Setan itu paling tidak suka silaturahim itu bersatu. Nggak usah ibu menghindar, kita sama aja, Bu. Nelfon adik kita, pasti mau minjem duit nih. Nanti aja lah, malas ngangkatnya. Setan, Bu. Kalau bestie, Bu, nelfon baru aja itu tinggalkan kerja udah. Apa Bu Yanti? Kalau adik kakak kita yang nelfon itu ngangkatnya pikir-pikir dulu. Nah, lagi nggak mood, nggak ngangkat lah. Astagfirullah. Sapa mereka di hari Asyura itu, ibu yang dicinta Allah. Meskipun nanti adik kakak kita bilang, tumben nelpon. Ada apa? Bang, ini hari Asyura, hari kebahagiaan. Saya mendoakan kita ya Bang ya. Iyalah Dek. Coba seorang kakak mengingat adiknya, adik mengingat abangnya. Begitu juga semuanya. Apalagi sil yang kata, apalagi hubungan yang terputus. Nah, yang baca cakak-cakak tuh sambunglah di Asyura. Sedangkan hubungan rahim aja disuruh diperbaiki loh, disuruh disapa, karena ini hari istimewa, hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 sampai 10 Muharram ini termasuk hari istimewa kan? Yang sudah kita kaji. Semoga ibu tersinggung dengan poin ini, termasuklah saya. Paling di grup, jangan jauh-jauh lagi, grup keluarga aja tuh jarang ada apa-apa. Ya kan Bu? Tapi kalau di grup bestie kita sikit-sikit, oi, Assalamualaikum, udah lama nggak kasih kabar nih, kapan nih jalan-jalan? Ya. Tapi kalau di grup keluarga kita tuh sepi. Kalau nggak disapa, Assalamualaikum, adik-adik, kakak-kakak, apa kabar semuanya? Tulisan parah ya tuh. Dia yang menyapa duluan, ya luar biasa. Nggak bisa dipungkiri, benar kan Bu? Salah saya? Iya. Dia banyak grup tuh, termasuklah grup keluarga saya tuh. Sama aja. Kalau nggak disapa tuh, disapa. Kalau dikumpul katanya sulitnya luar biasa. Tapi kalau kumpul dengan bestie, jam berapa acara? Jam 2, oke. Telepon jam 10 tuh Bu. Jam 2, oke, ciao gitu. Ya, itulah setan. Setan tuh paling suka Bu Neng memutuskan silaturahmi yang 2 nih. 1 silaturahim, 1 silah pasangan hidup. Itu paling 2 tuh Bu Nur kerjaannya. Jadi kita kalau udah kecil jadi besar tuh udah kerjaan setan. Maka ibu harus tahu ini setan, ini setan, ini setan. Kita dengan suami itu pertama kan masalahnya kecil Bu. Apalagi perempuan udah kecil dibesar-besarin. Padahal itu kecil. Itu campur tangan setan. Begitu juga dengan silaturahim gitu. Jadi kita harus siap.
Astagfirullah, ampunkan kami ya Allah. Banyak hak-hak adik kakak kita yang tidak kita berikan dengan baik, Umahat. Di hari Asyura ini perbaiki lagi. Ya. Udah bunyi jam nih, Bu. Zur aliman. Ini yang ke, saya bacakan dengan cepat aja, Bu. Ya. Menziarahi guru-guru. Makanya Asyura itu ibu hari ziarah, pasti kuburan-kuburan syekh, kuburan-kuburan wali. Nah, itu banyak didatangi tuh. Cuman jangan sampai salah tawasul. Pergi pula ke kuburan syekh itu kan tawasul, ambil tanahnya, Bu, pulang. Nah, itu ya saya bilang. Sudah hampir kesyirikan itu yang nggak boleh gitu. Ini bukan di Asyura aja nih ya. Di bulan Muharram ini udah orang udah mulai tuh, Bu, ziarah pakai bis kan. Mana itu memang gitu. Zur aliman. Kunjungi orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu. Ya. Apakah yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Wafat itu doa yang kita berikan ya, Bu ya. Jangan salah kaprah, Bu. Lanjut, udah. Dia pendek-pendek kalimat perintah. Udah, ya'udu i'adatil marid. Itu bahasanya. Apa ud itu, Zah? Jenguk orang sakit yang ada di sekeliling ibu. Pokoknya Muharram itu orang nggak boleh sedih gitu loh. Kita jenguk tetangga kita kalau ada uang sosial kan. Ketawa lah ibu. Uang sosial gitu kan. Kapan kita jenguk si dia? Tetangga kita lagi sakit gitu. Sekarang sapa. Assalamualaikum Bu, stroke misalnya kan. Gimana keadaan ibu sekarang? Itu pasti senangnya luar biasa. Orang kalau didatangi majelis menjenguk sakit itu, Bu, kita yang sakit jadi sembuh, ya Bu Fer, jadi senang, bahagia. Ini yang ibu bisa lakukan, nggak usah jauh-jauh, karena banyak kali orang kayak Asyuranya. Lihat ada nggak orang yang sakit di sekeliling kita. Satu aja ibu lakukan nggak apa-apa. Biar ada ruhnya ya. Memang ini rangkaian dilakukan oleh Abdul Hamid dan para pengikutnya nih Bu ya. Lanjut, kalau di Arab ini ma'ruf, tapi kalau di sini saya serahkan kepada ibu semuanya. Waktahil. Waktahil itu kalau orang Arab tuh di hari Asyura itu memakai celak tebal-tebal. Fisiknya pun dipercantik gitu. Nah, iya, dipercantik Bu. Dulu kami nggak tahu juga ini. Jadi pas ke hari Asyura tuh dia pakai apa loh orang Arab nih ya. Dia bilang, wah saya yaumul Asyura ya binti. Nggak tahu kamu ini 10 Asyura. Pakai kata dengan kami Bu. Ambillah sedikit celak yang. Makanya di Arab itu kan pakai celak itu laki-laki perempuan. Nah, celak hukumnya sunnah. Ibu yang sunnah ibu tinggalkan, yang tabarut ibu pakai. Terserah ibu lah. Udah ya. Udah celak tuh. Celak itu sunnah hukum ya. Selasa pakailah cantik-cantik itu kan. Ini kebiasaan Abdul Hamid Kak. Ini di takhrij ini sahih gitu. Nah, kalau ini udah biasa ibu dengar. Lanjut, Rasul yatim imsah. Kepala anak yatim usaplah. Nah, ini tahu ya, karena Asyura itu dikenal dengan hari raya anak yatim kan. Makanya Bu Yuni di Al Hidayah tuh, nah, tahun lalu ya, tahun sebelumnya pas jadwal kajian kita ya. Nah, itu mereka Bu santunan anak yatim, buat bubur Asyura. Nah, gitu kan. Kenapa diusap? Supaya hati kita yang keras ini jadi lembut. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat kan, ya Rasulullah, bagaimana sampaikanlah kepada kami amalan yang bisa melembutkan hati kami yang keras. Usap kepala anak yatim supaya engkau menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur dan melembutkan hatimu yang keras. Tapi yang diusap ini jangan pula yang udah remaja pula ibu usap Bu. Udah berondong ibu usap pula kepalanya. Yang diusap itu yang sebelum balik, anak-anak, coba anak-anak apa namanya tuh yang sebelum balik tuh diusap tuh kan, bertambah keimanan kita, bertambah rasa cinta kita. Nah saya dulu anak yatim dari kelas 6 SD, tuh adik-adik saya mendapatkan itu tuh, sedih tapi gitu ya.
Sini nak. Oh, bapak lewat kan. Sini. Diginiin kepala adik-adik saya tuh. Kalau kelas 6 tuh kan udah agak besar ya. Ini bibi cinta Allah. Dapat melembutkan hati kita yang keras. Dengan kita mengusap anak yatim tuh, kita jadi sadar gitu. Kalau anak kita yatim nanti kayak mana gitu ya. Melembutkan hati sebenarnya. Apa aja Bu? Kalau saya biasanya sholawat aja sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Lanjut. Tasaddaq. Banyak-banyak sedekah. Bersedekahlah. Makanya Ibu yang cinta Allah, Asyura itu dikenal dengan itu tadi, bubur Asyura itu sebenarnya maksudnya sedekah. Jadi ibu besok kalau nggak bubur Asyura, nasi Pak Nurdin lagi lebih baik. Kanyang kan gitu. Ya saya itu aja, jangan sampai ibu terpaku dengan bubur Asyuranya. Ya, tasaddaq itu tuh apa saja sih bentuknya gitu Bu. Nah, itu pas berpuasa kan kita, jazakillah khair. Berpuasa kan Bu? Tanggal 10 itu kan berpuasa. Jadi kasihlah tetangga kita, orang-orang terdekat kita, karena ini hari kemenangan. Indah semua segi disuruh oleh Abdul Hamid di dalam Asyura. Ingat teman, antarkan, gojekkan gitu. Tapi jangan sampai pula, tuh barter-barter nggak boleh mah. Mengingatkan, Bude, Asyura masak apa sampean? Aku masak ini loh, masak lepat. Oma masak apa? Aku masak sarabi. Tukaran ya. Barter pula itu kan. Tasaddaq. Oke Bu, lanjut. Wagtasil. Mandi sunnah lah. Luar biasa Bu. Bid'ah nih Zah, enggak, sudah saya takhrid. Mandi sunnah tuh kayak mandi biasa, coba ibu melebihkan ini hari Asyura loh, hari istimewanya. Sama kayak kita mandi pas mau masuk 1 Ramadan. Pernah ibu lakukan? Nah, itulah kayak gitu. Tapi enggak usah ibu cari kembang-kembang 7 macam bunga tuh Bu. Nah, itu saya bilang, dia identik dengan syirik, itu hati-hati. Nah, enggak usah pula yang mandi 3 kali jadi 4 kali, bukan itu maksud saya. Yang biasanya mandinya mungkin enggak keramas, sore itu keramas, ini masuk 10 Muharram, bersihkan. Ya mau masuk. Mulai 10. Kan kalau Ramadan kayak gitu Bu Nat. Ini kan ibu udah selalu mandi sih Bu. Coba ingat aja ini hari Asyura ya Allah, gitu kan. Itu aja. Ini yang selalu kita sampaikan setiap tahun. Wasi' 'alal 'iyal, luaskan belanja orang-orang yang kau nafkahi. Ini memang sunnah hukumnya. Bapak tiba-tiba, nih mah tambah duit belanja Asyura. Kita ngasih hadiah sama suami, anak ngasih uang sama ibunya, gitu. Kalau wasi' 'alal iyal ini khusus adalah orang-orang terdekat kita Bu. Kalau tasaddaq tadi itu luas maknanya. Kalau wasi' 'alal iyal makanya meluaskan rezeki orang yang kita nafkahi, berarti orang-orang terdekat. Bu Anggi kasih mama tambahan misalnya kan. Nah, ya anak juga mengasihi ibu ngasih. Kenapa Bu? Yang kerja-kerja di rumah dikasih bonus. Iya benar Bu. Oke, udah ya. 11, benar? Qalam zufra, potong kuku kalian. Pokoknya bersih, fisik disuruh, hati juga disuruh gitu, bayangin Bu. Kuku ini udah ngerti lah, nggak boleh kuku panjang kan. Berarti di Asyura itu pastikan aja kuku ibu nggak panjang. Perempuan tidak boleh kuku panjang. Sunnah fitrah dia Bu. Ini membedakan kita dengan orang-orang kafir. Nah, nggak usah lah celentik di sekolah kan nggak ada kan. Nah yang gini-gini jarinya tuh. Yang terakhir masih di sini Ibu yang dicinta Allah, kemarin yang tidak selesai 1000 di Arafah kita coba di Asyura. Masih ini juga amalan disunnahkan. Wa suratul Ikhlas qul al-Fatihah. Ya. Baca surat Al-Ikhlas berulang-ulang 1000. Ini tujuannya untuk tawassul. Karena ini hari istimewa.
tawasul kita dengan surah Al-Ikhlas. Kemarin di Arafah sampai 1000, Bu. Ya nggak sampai, jangan Pak diulang. Kemarin 500 Zah, 500 lagi Zah, harus ulang dong. Itu Arafah udah habis. Ini Asyura. Jadi Asyura itu zikirnya tidak terlalu banyak, Ibu. Nah, dia memang dengan hari kemenangan, banyak-banyak doa itu pasti karena ini hari istimewa. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillah wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.